Yeah. Came at 17. Damn. Sebelum menuju sinopsisnya, saya ingatkan terlebih dahulu kalau film ini dipenuhi dengan adegan dewasa. Film ini bercerita tentang seorang remaja laki-laki yang menanggung beban psikologis akibat ditinggal meninggal oleh ibunya. Ia lantas tumbuh menjadi remaja penyendiri yang hobi mengintip perilaku orang-orang. Suatu hari karena satu dan lain hal, ia harus meninggalkan rumahnya dan merantau ke kota lain. Di perantauan, remaja itu terlibat percintaan dengan seorang wanita yang mirip dengan ibunya dan ternyata adalah selingkuhan dari pria beristri. Tanpa banyak basa-basi lagi, saya persembahkan Helm Po 2007. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Helm. Dari sebuah rumah pohon, ia mengintip sepasang kekasih yang sedang bermesraan di tengah hutan. Entah mengapa, Helm mendapat kepuasan tersendiri ketika melakukan hal tersebut. Di tempat itu, ia juga selalu memandangi foto ibunya yang terpampang di dinding. Singkat cerita, Helm dan keluarganya sedang makan malam bersama di sebuah restoran. Di sana terdapat Julius, ayahnya Helm, Verdi, ibu tirinya, serta Lucy, kakaknya Helm. Awalnya makan malam keluarga itu terlihat normal-normal saja, sampai tiba-tiba Helm bertanya kepada Verdi kapan pertama kali sang ayah menunjuknya sebagai sekretaris pribadi. Verdi pun menjawab bahwa ia menjadi sekretaris pribadi ayahnya Helm jauh sebelum ibu kandungnya Helm meninggal dunia. Helm pun menarik kesimpulan bahwa Verdi sengaja merebut sang ayah dari ibu kandungnya. Verdi hanya tersenyum mendengar dugaan Helm tersebut. Singkat cerita, Helm melihat ayahnya dan Verdi sedang bermain piano di dalam rumah. Helm pun mengintipnya dari kejauhan. Namun saat dua orang itu asik beradu bibir, Helm sontak menjadi mual. Ia pun memutuskan untuk pergi menuju rumah pohon miliknya. Sambil memandangi foto sang ibu, Helm larut dalam kegalauan karena sekarang ayahnya telah menemukan wanita lain. Saat terbangun pagi harinya, Helm melihat Lucy yang akan berangkat untuk berkuliah di luar kota. Kemudian saat sarapan, ayahnya Helm meminta agar sang anak bekerja di perusahaan miliknya. Tetapi Helm menolaknya dan terjadilah adu mulut antara ayah dan anak itu. Kemudian Helm menenangkan diri dengan mengecat gudang di pinggir danau. Saat sedang asik mengecat, tanpa sengaja kakinya Helm tersangkut pada sebuah tali. Ternyata tali itu terikat pada sebuah perahu kecil yang sudah tenggelam di dasar danau. Helm pun bergegas kembali ke rumah untuk memberitahu hasil temuannya pada sang ayah. Tetapi niatan itu segera ia urungkan karena melihat ayahnya sedang ngobrol dengan Verdi. Isi percakapan itu membahas tentang ketidaknyamanan Verdi pada Helm yang membencinya. Keesokan harinya, barulah Helm menceritakan kepada sang ayah kalau ia menemukan sebuah perahu di danau. Helm juga berkata jika ibu kandungnya tidak akan mudah terjatuh dari perahu. Pemuda itu yakin pasti ada sesuatu yang menyebabkan ibunya jatuh ke danau dan meninggal dunia. Sang ayah pun menjelaskan bahwa sebelum menaiki perahu, ibu Helm banyak meminum obat penenang, dan hal itulah yang menyebabkan wanita itu terjatuh dari perahu. Julius kemudian meminta Helm untuk merelakan kepergian ibu kandungnya dan mulai menerima Verdi sebagai ibunya yang baru. Tetapi Helm tidak mempercayai perkataan ayahnya dan tetap menganggap wafatnya sang ibu sebagai suatu kesengajaan. Helm lalu mencari-cari berkas penyebab meninggalnya sang ibu, dan di sana tertulis jika ibunya meninggal karena konsumsi obat yang berlebihan. Pagi harinya, Helm mendapat telepon dari kakaknya yang kuliah di luar kota. Dari kejauhan, Verdi menatap Helm dengan penuh rasa curiga.
Kemudian wanita itu mengambil kunci kamar Helm dan menggeledahnya. Di sana ia menemukan buku harian Helm yang berisi tentang kecurigaan bahwa Freddy lah yang telah menghabisi ibu kandungnya. Freddy pun mengambil buku itu dan memfotokopinya. Scene lalu berpindah dan terlihat Helm sedang memeriksa perahu yang ia temukan. Helm pun menemukan sebuah lubang pada perahu tersebut. Setelah memeriksa perahu, Helm kembali ke rumah pohonnya. Tak lama kemudian, Freddy datang ke rumah pohon milik Helm dan langsung naik ke atas. Freddy langsung mengembalikan kunci kamar milik Helm dan dia juga membacakan sebagian isi dari buku harian milik pemuda itu. Helm yang mendengar hal itu menjadi marah karena Freddy mengambil buku hariannya tanpa izin. Di sini Helm terang-terangan mengungkapkan kecurigaan bahwa Freddy lah yang telah melenyapkan ibu kandungnya. Freddy hanya tertawa sinis saja mendengar pernyataan Helm tersebut. Helm yang sudah tidak bisa menahan emosinya langsung mencekik Freddy. Tapi tak lama kemudian mereka malah beradu bibir karena dipicu oleh cengkraman tangan Freddy pada pusaka milik Helm. Akhirnya ibu dan anak sambung itu pun melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam rumah pohon tersebut. Sadar kalau dirinya telah melakukan suatu kesalahan, Helm pun pasrah saat diusir oleh ibu tirinya. Helm memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan mulai merantau ke kota lain. Sesampainya di tempat tujuan, pemuda itu kebingungan tanpa arah tanpa tujuan. Dia pun mencoba menarik uang di ATM tapi saldonya kosong. Helm pun jadi bertambah pusing karena tidak kunjung menemukan tempat untuk beristirahat. Akhirnya ia memutuskan untuk tidur di atap sebuah gedung. Pagi harinya dari atap bangunan itu, Helm melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan ibu kandungnya. Helm pun terus mengikuti kemana wanita itu pergi. Rupanya wanita itu adalah seorang manajer HRD di sebuah hotel dan dia bernama Kate. Helm memberanikan diri untuk meminta pekerjaan kepada Kate. Kate awalnya tidak menerima Helm bekerja di hotel itu, tapi setelah Helm memelas dan berkata jika ia sangat membutuhkan pekerjaan, wanita itu akhirnya menerima Helm dan menugaskannya di bagian dapur. Helm pun mulai bekerja hari itu juga. Setelah selesai bekerja, Helm kembali mengikuti kemanapun Kate pergi. Ternyata Kate pergi ke sebuah kafe dan terlihat dia menemui seorang pria. Helm pun dengan sabar menunggu hingga Kate pergi dari kafe itu. Hingga akhirnya Kate pergi dan Helm pun tahu di mana rumahnya. Seperti kemarin malam, Helm kembali beristirahat di atap gedung sambil menatapi KTP ibunya. Besoknya setelah pulang bekerja, Helm diam-diam mendatangi rumahnya Kate. Dengan nekat, pemuda itu membobol pintu apartemen dan langsung masuk ke dalam. Dari jendela kamar Kate, Helm menyadari bahwa tempat itu berseberangan dengan hotel tempatnya bekerja. Tak lama kemudian, Kate datang dan Helm menjadi sangat panik. Ia pun keluar lewat jendela, kemudian bersembunyi di atap. Helm terus berdiam diri di sana hingga Kate tertidur. Nah, pas Kate tidur inilah, Helm terus memandanginya dari balik jendela. Scene berpindah dan terlihat Helm sedang berada di loteng tempatnya bekerja. Di sana Helm bisa melihat kamar apartemennya Kate dari kejauhan. Setelah turun dari loteng, ia ditegur oleh seorang atasannya yang bernama Alasdair. Pada malam harinya, Helm memandangi Kate dari loteng menggunakan teropong. Hal itu terus dilakukannya setiap hari. Suatu ketika saat Helm lagi memantau Kate, dia melihat Kate sedang bermesraan dengan seorang pria. Helm langsung menuju ke apartemen Kate untuk melihat dari dekat. Saat Helm mengintip, ternyata Kate sedang bermesraan dengan pria yang ternyata adalah Alasdair. Setelah dua insan itu selesai menyalurkan hasratnya, Helm mendengar percakapan mereka. Dan akhirnya ia tahu jika Alasdair sudah punya istri dan anak.
Jadi si Kate ini adalah selingkuhannya Alasdair. Seperti biasa, keesokan paginya Helm pergi ke tempat kerjanya. Tapi bukannya bersiap untuk bekerja, Helm malah langsung naik ke atas loteng. Dan sialnya, Alasdair melihat hal itu dan curiga kepada Helm. Pria itu pun langsung mengikuti si Helm. Saat Helm sedang asik mengintip, Alasdair langsung menegurnya. Alasdair akhirnya mengetahui rahasia Helm jika selama ini ia suka mengintip Kate. Alasdair mengancam akan melaporkan Helm kepada Kate. Tapi Helm tidak takut karena dia juga akan melaporkan jika selama ini Alasdair telah berselingkuh. Alasdair yang merasa kesal langsung memecat Helm dan mengusirnya dari hotel tersebut. Scene berpindah dan diperlihatkan Alasdair baru pulang dari tempat kerjanya. Di sana ia melihat Helm sedang bermain dengan istri dan anaknya. Rupanya Helm ingin kembali mendapatkan pekerjaannya dengan cara mengancam Alasdair. Karena takut perselingkuhannya diketahui oleh sang istri, mau tak mau Alasdair mempekerjakan Helm lagi. Selang beberapa waktu kemudian, Kate menawari Helm pekerjaan baru di hotel itu, tetapi bukan di bagian dapur seperti sebelumnya, melainkan menjadi seorang bellboy atau petugas yang mengurus barang bawaan tamu hotel. Helm tentu saja senang dengan tawaran pekerjaan itu. Kini Helm menjalani hari-harinya dengan menjadi seorang bellboy. Seperti biasa, selesai bekerja, Helm selalu mengintip Kate dari loteng hotel. Tapi hal itu diketahui oleh Alasdair yang akhirnya memutuskan untuk menemui Kate di apartemennya. Di sana Alasdair langsung mengajak Kate bermesraan dan hal itu disaksikan langsung oleh Helm. Rupanya Alasdair sengaja melakukan semua itu agar Helm iri melihatnya. Suatu hari, Kate mengucapkan selamat ulang tahun kepada Helm. Wanita itu juga mengajak Helm untuk berpesta nanti malam. Malam pun tiba. Helm dan Kate terlihat berada di sebuah bar bersama dengan rekan kerja yang lain. Karena lagi mabuk minuman, rekan kerjanya Helm ini mulai mengoceh tak karuan dan pergi meninggalkan mereka berdua. Suasana nampak canggung karena kini tinggal Helm dan Kate berdua saja. Kate pun mencairkan suasana dengan mengajak ngobrol Helm sambil minum-minum. Lama-kelamaan mereka berdua menjadi semakin nyaman dan puncaknya Kate mengajak Helm untuk menginap di apartemennya. Tentu saja Helm langsung mengiyakan ajakan tersebut. Sesampainya di apartemen, Kate yang sudah kebelet mengajak Helm untuk bermesraan dengannya. Tapi anehnya, si Helm malah menolak ajakan tersebut. Kate tentu saja menjadi bad mood. Akhirnya malam itu, mereka hanya tidur berdampingan tanpa adanya adegan pergumulan di atas ranjang. Besoknya, Helm mengecek sebuah kamar hotel. Rupanya di sana sudah ada Kate yang masih penasaran pada Helm. Akhirnya mereka pun melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar hotel tersebut. Setelah selesai melakukan hal itu, wajahnya Kate nampak puas dan bahagia. Seperti biasa, Helm selalu mengikuti Kate setelah pulang bekerja. Ternyata sore itu, Kate pulang bersama Alasdair. Tapi nampaknya hubungan Kate dan Alasdair sedang ada masalah. Hal itu terlihat dari sepanjang perjalanan mereka terus beradu mulut. Lama-kelamaan, Alasdair mulai main fisik terhadap Kate. Helm yang melihat hal itu tidak tinggal diam dan langsung menyerang pria itu. Tentu saja Alasdair yang lebih berpengalaman bisa dengan mudah mengalahkan Helm. Alasdair lalu membeberkan bahwa selama ini Helm selalu mengintip Kate dari loteng hotel. Mendengar hal itu, Kate menjadi sangat marah kepada Helm. Helm pun menjelaskan kalau ia melakukan hal itu karena Kate sangat mirip dengan ibu kandungnya. Tapi Kate sudah keburu emosi sehingga ia pun mengusir Helm dari tempat itu serta memecatnya dari pekerjaan.
Waktu pun berlalu dan Helm menjadi seorang pengangguran di kota perantauannya. Karena kehabisan uang, ia pun memberanikan diri menemui Kate untuk meminta pekerjaan lagi. Helm juga bilang kalau dia sebenarnya sayang pada Kate dan tidak punya maksud jahat terhadapnya. Kate pun mengajak Helm ke apartemennya dan sesampainya di sana, Kate meminta Helm untuk melepaskan pakaian. Kate lalu bertanya kenapa Helm berperilaku sangat aneh seperti itu. Helm pun menjelaskan jika dia menjadi seperti itu sejak ibunya meninggal dunia. Ia menjadi penyendiri dan lebih sering menghabiskan waktu di rumah pohonnya. Sejak saat itulah kebiasaan mengintipnya dimulai. Mendengar cerita dari Helm barusan, Kate menjadi bersimpati kepadanya. Sebelum pemuda itu pergi, Kate menyuruhnya untuk tetap tinggal di apartemen itu. Helm lalu menunjukkan KTP milik ibunya kepada Kate. Kate pun terkejut melihat foto ibu kandung Helm benar-benar mirip dengannya. Helm juga menunjukkan barang-barang kesayangannya, termasuk topi hewan dan daster yang biasa dipakai oleh ibunya semasa hidup dulu. Kate pun langsung memakai daster milik ibunya Helm itu. Helm sontak menangis haru karena kembali melihat sosok ibunya di diri Kate. Kate langsung memeluk Helm dan menenangkannya. Malam itu mereka berdua pun akhirnya tidur bersama. Sejak hari itu, hubungan Helm dan Kate menjadi semakin dekat. Helm mulai menunjukkan kebiasaan-kebiasaannya kepada Kate, dan benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka berdua. Di tengah-tengah kebahagiaan Kate dan Helm, Ferdy sang ibu tiri ternyata berhasil menemukan keberadaan Helm. Saat Ferdy lagi ngobrol berdua dengan Helm, tiba-tiba Kate datang dan ikut dalam obrolan tersebut. Di sini Ferdy sadar kalau si Kate ini mirip dengan ibu kandungnya Helm. Tak lama kemudian, datang Julius, ayahnya Helm, yang rupanya juga ada di tempat tersebut. Lalu pria itu meminta agar Kate keluar dulu karena akan membahas masalah keluarga. Pada sang anak, Julius mengaku sudah tahu tentang peristiwa yang terjadi antara Helm dan Ferdy di rumah pohon. Julius kembali menambahkan kalau Helm sudah memaksa Ferdy untuk melayani hasratnya. Merasa difitnah, Helm sontak tidak terima. Ia bilang Ferdy lah yang terus menggodanya untuk melakukan perbuatan tercela itu. Helm juga menegaskan kepada ayahnya jika Ferdy yang telah menyingkirkan ibu kandungnya. Setelah berbicara seperti itu, Helm pergi meninggalkan ayahnya dan Ferdy. Sang ibu tiri lalu menyusul Helm dan meminta maaf karena telah memfitnahnya. Ferdy juga menegaskan jika dia bukanlah penghilang nyawa ibu kandungnya Helm. Ferdy meminta kepada Helm agar tidak memanggilnya pelakor lagi. Tetapi Helm malah marah dan mengatakan jika Ferdy adalah wanita murahan. Sakit hati mendengar ucapan itu, Ferdy lantas menyindir Helm dengan pertanyaan bagaimana rasanya tidur dengan wanita yang mirip ibu kandungnya sendiri. Waktu pun berlalu dan ternyata Helm ini sakit hati mendengar ucapan Ferdy saat terakhir kali mereka bertemu. Helm pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan menculik sang ibu tiri. Ia berniat menenggelamkan Ferdy di dasar danau agar wanita itu bisa merasakan apa yang ibunya rasakan. Tapi rupanya Helm masih punya rasa kemanusiaan. Dia tidak tega melakukan hal itu dan akhirnya membawa Ferdy ke pinggir danau. Tak lama kemudian, ayahnya Helm datang sambil berkata jika Ferdy ini tidak salah apa-apa. Lalu Julius mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya. Pria itu bilang kalau ibu kandungnya Helm mengalami gangguan psikologis sehingga sering mengonsumsi obat penenang. Karena penyakit yang dideritanya itu pula, ibu Helm juga sering mencoba mengakhiri nyawanya sendiri. Dan peristiwa itu terjadi hampir setiap hari hingga membuat Julius merasa putus asa. Suatu ketika, ibunya Helm kembali berbuat nekat dengan cara menenggelamkan dirinya di danau. Karena sudah lelah,
Julius pun tidak menolong sang istri dan akhirnya wanita itu pun meninggal dunia di danau tersebut. Lewat penjelasan itu, Helm akhirnya mengetahui kejadian yang sebenarnya. Kini ia bisa mengerti posisi sang ayah dan keduanya pun berbaikan. Scene berpindah dan diperlihatkan Helm mendatangi apartemennya Kate lagi. Helm berkata jika urusan keluarganya sudah selesai dan ingin melanjutkan hubungannya dengan Kate. Tapi Kate sama sekali tidak mengizinkan Helm untuk masuk ke apartemennya. Rupanya kini Kate sudah menjalin asmara dengan laki-laki lain dan dia baru saja selesai melakukan hubungan badan. Makanya Helm tidak dipersilahkan masuk karena di dalam ada laki-laki itu. Kate meminta maaf kepada Helm karena dia tidak bisa setia. Kate berkata jika Helm layak mendapat wanita yang lebih baik darinya. Dengan hati yang terluka, Helm pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton channel Ray Film dan jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.